Esther Nurumi jadi pahlawan di tengah tikungan maut Horsens, membawa Indonesia rebut takhta juara grup C Piala Uber 2026 secara dramatis. Esther Nurumi jadi pahlawan di tengah tikungan maut Horsens, membawa Indonesia rebut takhta juara grup C Piala Uber 2026 secara dramatis. Halo Sobat Badminton, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita yang selalu memberikan kabar paling panas dan paling seru dari dunia bulu tangkis dunia. Wah, benar sekali rekan saya satu ini. Kabar kali ini benar-benar membuat jantung kita semua hampir copot ya. Karena perjuangan tim putri Indonesia di Piala Uber 2026 ini sungguh luar biasa sekali. Benar-benar gila permainannya. Tim Indonesia sukses keluar sebagai juara grup C setelah melewati pertarungan yang sangat mendebarkan melawan tim kuat Taiwan di Forum Horsens, Denmark pada hari Selasa 28 April 2026. Kita harus memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Esther Nurumi Triwardoyo, karena dia adalah sosok pahlawan yang mengunci kemenangan tim Merah Putih di partai kelima yang sangat menentukan itu. Padahal situasinya saat itu sedang sangat tegang ya. Skor sedang imbang 2-2 dan beban yang dipikul Esther di pundaknya pasti terasa sangat berat sekali untuk mengamankan posisi puncak klasemen grup. Tapi Esther membuktikan kelasnya sebagai pemain masa depan kita. Dia menghadapi tunggal putri Taiwan yaitu Huang Yushun dengan sangat dominan dan menunjukkan ketenangan yang sangat luar biasa untuk ukuran pemain muda. Esther berhasil menang dengan skor yang sangat meyakinkan, yaitu 21-17 di game penentu. Dan kemenangan ini sekaligus memastikan Indonesia menyapu bersih seluruh kemenangan di fase grup setelah sebelumnya juga melibas Australia dan Kanada. Mari kita bahas dari awal bagaimana drama 5 partai ini benar-benar menguras jantung kita semua. Karena awalnya kita mengira akan menang mudah setelah partai pertama berjalan dengan sangat mulus. Betul sekali. Putri Kusumawardhani atau yang akrab kita sapa Putri Kewe memberikan awal yang sangat indah bagi Indonesia setelah dia berhasil menumbangkan Chiu Pingqian dalam 2 game langsung dengan skor kembar 21-17. Kemenangan Putri Kewe itu seolah-olah memberikan sinyal bahwa Indonesia akan mendominasi jalannya pertandingan. Tapi ternyata tim Taiwan tidak tinggal diam begitu saja, dan mereka memberikan perlawanan yang sangat sengit. Petaka mulai muncul di partai kedua saat ganda putri andalan kita, Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan pasangan Taiwan Xie Brishan dan Hung Ensu dengan skor ketat 21-23 dan 13-21. Skor pun menjadi 1-1, dan ketegangan mulai merayap masuk ke dalam arena pertandingan. Apalagi di partai ketiga, tunggal putri muda kita Nikadek Dinda Amartia Pratiwi juga harus menelan pil pahit. Dinda sudah berjuang habis-habisan dalam duel yang sangat sengit melawan Lin Xiangti. Bahkan skor di game kedua mencapai angka yang sangat jarang terjadi, yaitu 29-30, setelah melewati drama kejar-kejaran poin yang sangat melelahkan. Sayang sekali ya, padahal sedikit lagi bisa memaksa game ketiga. Tapi dengan hasil itu, Indonesia malah berbalik tertinggal 1-2 dari Taiwan. Dan situasi ini benar-benar sangat kritis bagi tim Merah Putih. Di saat harapan mulai menipis itulah muncul pahlawan penyelamat kita di partai keempat, yaitu pasangan ganda putri Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum dan tampil dengan semangat pantang menyerah. Padahal Rachel dan Feby sempat tertinggal sangat jauh di game pertama dengan skor 11-21. Banyak penonton yang mungkin sudah merasa pesimis, tapi mereka bangkit secara dramatis di game kedua dan ketiga. Mereka menunjukkan mental baja dengan memenangkan game kedua 22-20 dan menutup game ketiga dengan skor 21-16. Hasil ini membuat skor kembali imbang 2-2 dan memaksa pertandingan ditentukan di partai terakhir. Dan disinilah Esther Nurumi Triwardoyo masuk ke lapangan dengan tekanan mental yang tidak main-main, karena nasib tim putri Indonesia ada di tangannya sepenuhnya saat itu. Tapi seperti yang kita lihat tadi, Esther menjawab semua keraguan itu dengan permainan taktis dan pukulan-pukulan mematikan yang membuat pemain Taiwan tidak mampu mengembangkan permainannya sama sekali. Kemenangan Esther ini benar-benar menyempurnakan langkah Indonesia yang sebelumnya sudah melibas Australia 5-0 dan menang tipis atas Kanada 3-2. Sekarang Indonesia resmi menyandang status sebagai juara grup C. Dengan predikat juara grup ini, tim putri Indonesia kini melangkah ke babak perempat final dengan modal kepercayaan diri yang sangat penuh dan status sebagai salah satu tim unggulan. Kita semua tentu berharap tren positif ini terus berlanjut hingga ke partai final nanti. Karena melihat perjuangan mereka yang pantang menyerah seperti ini, tidak ada yang tidak mungkin bagi tim putri kita. Benar sekali. Apalagi kita punya pemain-pemain muda berbakat seperti Esther dan Dinda yang terus menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan di setiap turnamen yang mereka ikuti. Jangan lupa juga untuk memberikan dukungan dan doa terbaik kalian di kolom komentar ya Sobat Badminton, karena semangat dari kalian pasti akan sampai ke Denmark dan memberikan tenaga tambahan bagi para atlet kita. Rasanya sudah tidak sabar menunggu siapa lawan Indonesia di perempat final nanti. Yang jelas siapapun lawannya, Indonesia pasti akan memberikan perlawanan yang paling sengit dan tidak akan menyerah begitu saja. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol suka, bagikan video ini ke teman-teman pecinta bulu tangkis lainnya, dan pastikan kalian sudah berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kabar yang tidak kalah seru. Terus dukung tim bulu tangkis Indonesia dimanapun mereka bertanding, karena Indonesia adalah juara. Salam olahraga dan sampai jumpa lagi Sobat Badminton semuanya. Mari kita kawal terus perjuangan tim putri kita di Piala Uber 2026 ini sampai mereka membawa pulang piala itu ke tanah air tercinta.
Putri Kusumawardhani tampil luar biasa, menghancurkan pertahanan Taiwan, dan membawa Indonesia unggul 1-0 di laga krusial penentuan juara grup C Piala Uber 2026. Putri Kusumawardhani tampil luar biasa, menghancurkan pertahanan Taiwan, dan membawa Indonesia unggul 1-0 di laga krusial penentuan juara grup C Piala Uber 2026. Gila banget ya penampilan Putri KW sore ini, benar-benar gak kasih napas buat lawan. Wah, asli keren banget sih. Putri KW benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai tunggal putri utama kita saat ini. Bertanding di Forum Horsens, Denmark, dia tampil sangat solid dan hampir tanpa celah sepanjang pertandingan. Betul sekali, kemenangan ini bukan cuma soal 1 poin saja, tapi juga menjadi sinyal kuat kesiapan skuad Merah Putih menghadapi fase gugur. Apalagi kita sudah memastikan tiket ke perempat final, jadi mentalitas juara seperti inilah yang sangat kita butuhkan. Lawannya, Chiu Pinchian dari Taiwan, sebenarnya bukan pemain sembarangan loh. Tapi sore ini dia seolah kehilangan akal menghadapi variasi serangan Putri KW yang sangat mematikan. Skor kembar 21-17, 21-17 itu bukti dominasi kita. Dan tahu gak sih, kemenangan ini sekaligus mempertegas dominasi Putri KW atas Chiu Pinchian. Catatan head-to-head mereka sekarang jadi 5-1 untuk keunggulan wakil Indonesia. Ini psikologis banget buat lawan kalau ketemu lagi di masa depan. Meskipun laga antara Indonesia dan Taiwan ini secara teknis sudah tidak menentukan kelolosan karena keduanya sudah masuk 8 besar, tapi gengsi sebagai juara grup itu mahal harganya. Menjadi juara grup artinya kita bisa menghindari lawan-lawan yang lebih berat di babak perempat final nanti. Strategis banget emang posisi juara grup itu. Nah, setelah keunggulan 1-0 ini, perjuangan tim Uber Indonesia masih berlanjut. Di sektor ganda putri pertama, ada pasangan Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti yang akan menghadapi Xie Peishan dan Hung Enzu. Wah, Tiwi dan Fadia juga lagi on fire nih. Pastinya mereka ingin menyusul kesuksesan Putri KW untuk memperlebar keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Tekanan sekarang justru ada di pihak Taiwan yang harus mengejar ketertinggalan mereka. Jangan lupa juga di partai ketiga ada tunggal putri kedua kita, Nika Dekdinda Amartia Pratiwi, yang akan berhadapan dengan Lin Xiangti. Dinda ini pemain muda yang progresnya sangat pesat. Menarik banget buat ditunggu kejutan apa yang bakal dia berikan sore ini. Setuju. Skuad kita di Piala Uber kali ini benar-benar kombinasi yang pas antara senior dan junior yang haus prestasi. Lalu ada Raichal Alesiaros dan Feby Setianingrum di ganda putri kedua yang akan melawan pasangan Taiwan Hu Yinhu dan Lin Jihyun. Raichal dan Feby juga punya chemistry yang makin kuat belakangan ini. Dan kalaupun pertandingan harus sampai ke partai terakhir, kita masih punya Esther Nurumi Triwardoyo yang akan menghadapi Huang Yusun di tunggal putri ketiga. Esther itu pejuang sejati, mentalnya baja kalau sudah di lapangan. Melihat komposisi tim dan keunggulan awal dari Putri KW ini, saya sih optimis banget Indonesia bisa mengamankan status juara grup C. Ini akan jadi modal berharga banget buat kita melangkah lebih jauh lagi di turnamen bergengsi selevel Piala Uber 2026 ini. Semangat juang merah putih emang gak ada tandingannya ya kalau sudah bicara soal turnamen beregu. Kemenangan Putri KW tadi benar-benar membakar semangat rekan-rekannya di pinggir lapangan. Sorak-sorai pendukung Indonesia di Denmark juga kerasa banget auranya sampai ke sini. Bener, setiap poin yang didapat Putri KW disambut teriakan histeris pendukung kita. Chiu Pinchian berkali-kali terlihat menggelengkan kepala karena drop shot tajam Putri KW yang jatuh tepat di garis lapangan. Akurasi Putri KW hari ini memang di atas rata-rata. Dan yang paling saya suka adalah ketenangan Putri KW saat poin-poin kritis. Meskipun lawan mencoba mengejar, dia tetap fokus dan tidak terburu-buru untuk mematikan bola. Kematangan bermain seperti inilah yang membuat dia sekarang jadi momok menakutkan bagi pemain top dunia lainnya. Taiwan pasti bakal melakukan evaluasi besar setelah partai pertama ini. Mereka nggak menyangka bakal ditekan habis-habisan sejak awal set pertama. Kecepatan kaki Putri KW benar-benar menutup seluruh sudut lapangan, membuat Chiu Pinchian kesulitan mencari celah untuk menyerang. Harapannya semoga tren positif ini terus berlanjut sampai ke partai terakhir. Juara grup adalah target realistis yang harus dicapai hari ini. Dengan posisi 1-0 saat ini, Indonesia berada di atas angin dan punya kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk menyapu bersih semua kemenangan di setiap sektor. Mari kita terus doakan dan dukung perjuangan Srikandi-Srikandi Indonesia di Forum Horsens. Semoga bendera merah putih bisa terus berkibar tinggi dan mereka bisa membawa pulang trofi Piala Uber kembali ke tanah air setelah penantian yang cukup lama. Perjalanan masih panjang, tapi langkah awal yang gemilang ini sudah cukup membuat kita semua bangga. Putri KW sudah membuka jalan, sekarang giliran rekan-rekan setimnya untuk menuntaskan tugas dengan sempurna. Indonesia pasti bisa, merah putih pasti juara grup C. Luar biasa sekali semangatnya. Kita lihat saja nanti bagaimana kelanjutan perjuangan Amalia dan Siti Fadia di partai kedua. Taiwan pasti akan coba bangkit, tapi saya yakin ganda putri kita jauh lebih siap untuk meladeni permainan cepat mereka di depan net. Semangat merah putih takkan pernah padam. Kita nantikan berita gembira selanjutnya dari Denmark sore ini. Sampai jumpa di ulasan partai-partai berikutnya.
I can feel the blood creeping up from the heat.